Yes, terima kasih Pak Fajar, Pak Agus. Terima kasih, nanti saya coba. Sudah pukul 9, monggo Pak Agus bisa dimulai. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Agus, Bapak Ibu. Oh ini Pak gurunya Pak Gus toh? Iya Pak. Iya Bapak. Ya Bapak, nggih mohon izin Bapak. Ayo Ya, budon Pak sak Agus, bisa dimulai. Iya Pak, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Ini kesempatan untuk balas dendam. Diinformasikan jamnya Bu. Pasti jam berapa sampai jam Sudah berapa? pukul 9, jadi mulai pukul 9 sampai Nggih. 9.50 nggih Pak Agus. Nggih. Silakan Pak Agus. Semangat Pak Agus, semoga berjalan dengan sukses. lancar. Nggih, terima kasih Bu. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, mohon izin Bu Aini. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pagi, Pak Pak. Agus. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau sehat semua. Saya senang mendengarnya ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Untuk pembelajaran hari ini kita teruskan pembelajaran pada pertemuan minggu lalu. Sebelumnya, Pak Agus mohon izin untuk share screen ya. Baik, Bapak. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, cukup jelas ya. Iya. Jelas. Baik, ya, melanjutkan materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang slogan dan poster ya. Oke. Agus lanjutkan. Nah, masih ingat tidak dengan iklan, slogan, dan poster yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat atau sudah lupa? Masih Bapak. Masih ingat. Masih ingat. Alhamdulillah kalau masih ingat tentang pelajaran yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai, Pak Agus punya satu pertanyaan. Mengapa sih kita perlu belajar dan mendalami materi tentang iklan, slogan, atau poster? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, agar Iya. produk kita terkenal Pak. Oke, jawaban yang bagus sekali. Biar produk kita lebih dikenal. Ada satu jawaban lain lagi mungkin? Ada yang berkenan menjawab? Satu lagi. Mengapa perlu kita mendalami materi iklan? Ada yang bisa menjawab? Satu lagi. Bagian strategi marketing, Pak. Oke, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus sekali dari Linda. Maaf ya, dari Linda dan dari Diananda ya. Jadi kita perlu mendalami iklan itu bagian dari strategi marketing atau pemasaran, sekaligus juga untuk mengenalkan produk-produk yang kita punya. Oke, kita lanjutkan. Nah, alasan lain adalah kita mendalami materi iklan, slogan, dan poster ini adalah merupakan salah satu teknik berkomunikasi dengan sasaran masyarakat luas. Dalam dunia bisnis, iklan dan poster menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran produk atau jasa. Dan dalam tujuan lain seperti kampanye, slogan menjadi strategi dalam mempengaruhi sasarannya. Masih bingung ya? Masih bingung? Masih Bapak. Oh, sedikit. Oke, baik. Iya, masih bingung. Oke, kita belajar bersama-sama ya. Dengan harapan setelah ini tidak lagi ada kebingungan di antara kita. Oke. Siap. Pak. Nah,
pada pembelajaran kali ini ada 2 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, untuk tujuan pengetahuannya adalah kita belajar tentang karakteristik penyajian teks iklan melalui media cetak dan elektronik. Kemudian yang kedua, kita mempelajari tentang struktur teks iklan. Dan yang ketiga, kita mempelajari kaidah kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster. Itu untuk yang pengetahuannya. Ada pertanyaan? Belum. Oke, saya lanjutkan. Untuk tujuan yang kedua, yaitu tujuan untuk aspek keterampilannya adalah kita menentukan produk atau pemikiran yang potensial disajikan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster. Kemudian yang kedua, kita akan menyusun teks iklan, slogan, dan poster menggunakan aplikasi Canva. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Iya, Pak. Bisa. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ini Bapak bagi kelompok ya kelas ini ya. Untuk yang kelompok pertama, anggotanya ada Andi, ada Verti, ada Suci, ada Anita. Kelompok 1 segera menuju ke anggota kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 ada Andi, Verti, Suci, dan Anita. Kemudian di kelompok 2 ada Ali, ada Elizabeth, ada Dia, ada Linda. Kemudian di kelompok ketiga, maaf ini saya salah tulis ya. Ini harusnya kelompok 3. Ini ada Diananda, Suparni, dan Pristi di kelompok 3. Ayo segera menuju ke anggota kelompoknya masing-masing. Ya, Pak. Ya, Pak. Siapa? Siap, Pak. Kalau sudah di anggota kelompoknya masing-masing, minggu lalu Pak Agus sudah membagikan LKPD untuk kegiatan kita hari ini. Sudah dibawa? Dibawa LKPD-nya yang sudah dibagikan minggu lalu anak-anak? Dibawa. Saya bawa, Pak. Disiapkan ya sebagai bahan untuk diskusi kita. Oke, silakan dikeluarkan. Sudah semuanya? Sudah siap? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Siap. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sebentar. Pak Agus punya satu video yang nantinya harus kalian analisis ya. Jadi tolong diperhatikan video yang Pak Agus tayangkan. Jadi nanti ini menjadi bahan diskusi dalam anggota kelompok. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya, silakan disimak dengan seksama video yang ditayangkan pada tayangan berikut.เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา Oke,
ครับจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับNah, itu ternyata adalah iklan ya. Jadi ada iklan apa itu? Produk apa? Ada yang bisa menjawab? Pantene, Pak. Sampo, Bapak. Sampo, Bapak. Sampo, ya, iklan sampo ya. Nah, dari hal tersebut itu adalah salah satu bentuk iklan yang disajikan dalam bentuk elektronik ya. Sekarang coba dilihat di LKPD-nya, silakan diskusikan sebentar. Coba identifikasi hal apa saja yang ada dalam video tersebut yang berkaitan dengan iklan ya. Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikannya dalam kelompok. Silakan. Baik, sudah selesai? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab bagaimana penyajiannya? Bentar, Pak. Belum selesai. Belum selesai. Bagaimana penyajiannya dari video tersebut yang memiliki keterkaitan dengan iklan? Ayo diidentifikasi lagi, kira-kira apa? Yang sudah, anggota kelompok mana ini yang mau menyampaikan? Ayo silakan. Oh ya, ini ada Suci. Suci silakan disampaikan. Saya mau menyampaikan hasil hasil menyimak video tadi, Pak. Yang pertama ada unsur acting atau gerak dari model iklannya. Bagus. Kemudian yang kedua, keunggulan produk tidak disebutkan secara langsung. Oke, betul sekali. Yang ketiga, disajikan dalam bentuk film pendek. Terima kasih, Iya, Pak. sama-sama. Oke, jawaban yang bagus sekali dari Suci ya. Jadi dari iklan tersebut yang berkaitan dengan iklan ada 3 hal pokok. Yang pertama ada unsur acting dari gerak model iklannya, kemudian ada keunggulan produknya yang tidak disebutkan secara langsung, khususnya pada bagian saat si modelnya itu bermain biola, ya rambutnya berkibar-kibar. Kemudian yang ketiga, disajikannya dikemas dalam bentuk film pendek. Nah, itu tadi adalah tayangan iklan yang dikemas secara elektronik. Nah, kemudian kemudian ada iklan yang disajikan secara cetak. Ayo coba perhatikan gambar ini anak-anak. Ayo. Yang pertama ada
iklan tentang bijaklah bermedia sosial. Nah, itu saring sebelum sharing. Nah, jaga informasi yang bersifat privacy, kemudian jaga etika komunikasi. Kemudian iklan yang kedua ada kue Nusantara. Ya. Sekarang coba diidentifikasi lagi. 5 menit. Apa ya kira-kira perbedaannya dengan iklan yang sebelumnya, khususnya dalam hal penyajiannya? Yuk, 5 menit untuk mendiskusikannya dan ditulis pada LKPD-nya. Yang sudah bisa langsung angkat tangan untuk menyampaikan jawabannya. Perwakilan dari anggota kelompok. Oh iya, silakan. Dari iklan yang ini, saya melihat gambar itu ada perbedaan. Dari kedua gambar ini ada perbedaan. Perbedaan yang pertama itu lebih mengutamakan unsur kalimat persuasif dan ilustrasi gambar yang menarik. Yeah. Terus yang kedua, desain warnanya kontras untuk desainnya. Lalu yang ketiga, bahasanya singkat, padat, dan mempengaruhi pembaca. Itu Pak Agus. Iya, terima kasih dia atas jawabannya. Jawabannya tepat sekali ya. Jadi karakteristik iklan yang dicetak dalam penyajian secara cetak ini diutamakan itu kalimat persuasifnya, kemudian menggunakan ilustrasi gambar yang menarik, kemudian desain warnanya yang kontras, sehingga orang kalau lihat itu langsung tertarik seperti itu. Kemudian juga menggunakan bahasa-bahasa yang singkat, padat, serta mempengaruhi pembacanya. Kira-kira begitu. Sampai tahap ini ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Belum ya, oke. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Pak Agus minta anak-anak membuka Play Store-nya ya, cari aplikasi yang bernama Canva. Tulisannya C-A-N-V-A ya, Canva. Silakan diunduh sekarang juga. Atau mungkin sudah ada yang pernah menggunakan aplikasi ini? Belum. Oh, masih belum. Oke ya, silakan sekarang dibuka Play Store-nya dulu, diunduh aplikasi Canva-nya. Siapa? Siapa? Sambil menunggu sambil menunggu proses unduhannya selesai, di dalam anggota kelompok silakan untuk mendiskusikan tentang struktur iklan, slogan atau poster. Nah, ya ini contohnya Pak Agus ini punya produk namanya Oreo ini ya. Oreo ini di sini struktur iklannya ada pengenalan produknya, ada kalimat persuasifnya. Kalimat persuasifnya di sini 20% extra free. Jadi ini bermaksud mempengaruhi pembaca dengan kemasan Oreo ini yang berisi lebih banyak. Untuk pengenalan produknya sudah jelas ini berupa snack. Kemudian, nah ini unsur bahasa dalam iklan, slogan atau poster itu bahasanya persuasif. Kemudian imperatif. Yang ketiga berima ya. Yang keempat positif ya. Kalau buat iklan itu jangan menjelek-jelekan, tapi buatlah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Dan yang terakhir ringkas, dengan harapan orang membaca sekali baca bisa langsung paham ya, seperti itu. Berikutnya, unduhannya sudah selesai semuanya, unduhan aplikasinya? Sudah, Bapak. Ya, baik. Nah, sekarang dalam anggota kelompok ya, silakan mendiskusikan satu hal menarik yang kalian jumpai dari rumah sampai ke sekolah, dan hal tersebut bisa dijadikan sebagai bahan dalam membuat iklan. Itu tugas yang pertama. Kemudian yang kedua, berikan alasan logis mengapa kalian memilih hal tersebut. Seperti itu ya. Jadi tugasnya kalian mengidentifikasi satu hal menarik ya yang kalian jumpai dari rumah sampai ke sekolah, atau mungkin di sekitar rumahnya juga boleh, di sekitar sekolah sini juga boleh. Yang itu potensial atau bisa dijadikan bahan iklan, slogan atau poster ya. Kemudian nanti kita akan belajar bersama-sama dari hal tersebut, kita susun ke dalam bentuk
iklan, slogan, atau poster menggunakan aplikasi Canva. Ada yang kurang jelas dari instruksi yang Pak Agus berikan, anak-anak? Jelas. Baik. Terima kasih. Silakan untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi hal-hal apa saja yang kalian temukan, kemudian nanti dilanjutkan presentasi. 3 kelompok semuanya wajib mempresentasikannya ya. Sekalian nanti dibuat desain singkatnya, langsung dikirimkan ke nomornya Pak Agus. Masih simpan nomornya Pak Agus ya? Masih menyimpan? Ya Pak, Oke, soalnya Pak Agus lama nggak lihat story WA kalian ya, jangan-jangan Pak Agus diblokir ini. Privasi, Pak. Oh, di privasi ya, nggak apa ya. Kalian juga punya privasi oh ya. Ya, silakan dikerjakan, kemudian buat desain sederhananya, lalu kirimkan ke nomornya Bapak. Nanti kita bahas bersama-sama. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kan bekerja dalam anggota kelompoknya ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Yuk, silakan mulai dikerjakan. Yang sudah bisa langsung dikirimkan. Eli yang mengirim ke Pak Agus ya. Ya, boleh anggota kelompoknya, ketua kelompoknya boleh, atau anggotanya yang mewakili. Silakan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1? Proses mengirim, Bapak. Oh, proses mengirim. Baik. Kalau enggak punya kuota bilang ya, nanti Bapak tethering. Kuotanya Bapak banyak ini. Dapat dari Kemdikbud ya. Baik sekali, Bapak. Bapak baik sekali. Yang baik Kemendikbud ya Pak ya. Ya, saya juga baik karena kita di sini belajar untuk bisa menjadi yang lebih baik ya. Ya, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih. Kelompok 1 sudah mengirim, Bapak. Kelompok 1 sudah mengirim. Baik, sekaligus langsung dipresentasikan ya kelompok 1 ya. Ada yang mewakili kelompok 1? Andi, Pak. Andi, oh ya baik. Andi ya, silakan dipresentasikan Andi. Ini saya lihat dulu hasil kerjanya. Dari kelompok 1. Nah, Andi, silakan dibaca itu hal yang ditemukan apa saja, kemudian poin-poin yang didapatkan. Ayo Andi, silakan. Baik, Pak. Hal menarik dari iklan yang sudah kelompok kami temukan adalah bank sampah yang menampung sampah terpilah untuk diolah, Bapak. Ya, terus poin-poin yang diperoleh apa saja? Poin-poinnya yang pertama bank sampah, Bapak. Ya, kemudian? Kedua, memilah-milah sampah biar nanti menjadi berkah. Oke, kemudian ada lagi? Kalau sudah dipilah, nanti bisa disetorkan ke atau dijual, Pak, biar nanti bisa menjadi rupiah. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Jadi hal menarik yang ditemukan itu di rumahnya salah satu anggota kelompok 1 itu ada bank sampah ya. Jadi di sini bank sampah itu bisa mengubah sampah menjadi berkah ya. Jadi kemudian mengubah sampah menjadi rupiah. Jadi meskipun tidak digunakan, kalau bisa diolah dengan baik, sampah itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang berguna. Oke, terima kasih kelompok 1. Sangat bagus sekali hasil identifikasinya ya. Kemudian kelompok 2, bagaimana? Apakah sudah selesai kelompok 2? Bisa langsung dikirimkan? Kelompok 2? Sudah, Bapak. Sudah, oke. Silakan dikirimkan ke saya langsung hasil pekerjaannya. Sudah? Kelompok 2?
Sudah, Bapak. Ya, baik. Oke, saya lihat dulu kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Ayo, siapa? Tunjuk satu orang yang mewakili untuk presentasi tentang hal menarik yang ditemukan dan poin-poin dalam desainnya. Ayo, siapa? Kelompok 2. Kelompok 2 ada Ali, ada Elizabeth. Ali, ya, ayo Ali. Ali mana Ali? Oke, langsung saya. Ali, adakah Ali? Mas Ali masih di kamar mandi, Bapak. Oh ya sudah, bisa digantikan langsung. Dia bisa minta tolong untuk presentasi dia. Untuk membaca hal menarik yang ditemukan kelompoknya dan hal-hal yang ditemukan. Ayo, silakan dia. Ya, untuk kelompok 2 saya wakili ini mengenai frozen food. Ya, lalu kita tinggal goreng langsung maknyus aneka persediaan frozen food. Hal-hal yang menarik yang ditemukan di sini adalah pengusaha makanan beku yang kurang promosi, padahal produknya bagus di sini. Itu Bapak. Iya, terima kasih kelompok 2 yang sudah diwakili oleh dia. Jadi di kelompok 2 menemukan hal-hal menarik, salah satunya adalah ada warga di sekitarnya yang dia itu punya produk yang bagus, tapi dia belum bisa untuk memasarkan produknya ke khalayak yang lebih luas. Nah, di sini kelompok 2 memberikan desain seperti ini dengan harapan Hidayah Frozen Food ini bisa dikenal masyarakat luas. Ketika sudah dikenal oleh masyarakat luas, otomatis omset penjualannya juga akan meningkat ya. Jadi dalam dunia bisnis strategi marketing itu sangat diperlukan ya. Di sini ada enggak yang punya cita-cita sebagai pengusaha? Ada yang punya cita-cita menjadi pengusaha? Alhamdulillah ya. Cita-cita saya jadi guru, Pak. Oh, ada yang jadi guru, subhanallah ya. Oke ya. Jadi apapun Sama profesi seperti ya. Pak Agus. Ya, apapun profesinya harus kita jalani dengan hati-hati dan dijalani dengan sepenuh hati. Seperti itu ya, biar hasilnya barokah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, ada satu kelompok lagi yang harus presentasi ya. Jadi dari kelompok 3, apakah sudah selesai identifikasinya kelompok 3? Selesai, Bapak. Selesai, oke. Bisa Sudah, langsung Pak, dikirimkan ya, Diananda. Sudah, Pak, sudah dikirim. Tapi Sudah belum dikirim, dibaca. oke, maaf. Ya, oke, saya Saya cek nggak dulu punya ya. kuota, Bapak. Oke, sudah. Nah, sekarang kelompok 3 presentasi ya. Ini diwakili oleh siapa ini kelompok 3 ini? Kelompok 3 diwakili oleh siapa? Diwakili Pak diwakili Dian, Pak. Oh, Dian. Oke, Iya, Dian. Nah, ini Kristi yang ngerjakan kan tadi bareng-bareng. Ayo. Oh, ya sudah saya. Oke, Ya. baik Oke Dian. ya, silakan dipresentasikan hal menarik apa yang telah diidentifikasi dan apa saja yang dicantumkan dalam karyanya. Yuk, silakan, Pristi. Baik, terima kasih Pak Agus. Di sini ada gambar, kemudian ada kata kejar ijazah bukan buku nikah. Nah, ini maksudnya adalah kampanye stop nikah muda. Kemudian ada kalimat persuasif tercantum jelas dalam tugas. Kemudian yang ketiga fokus pada kalimat. Banyak pernikahan dini di usia anak wajib sekolah. Hal tersebut juga menyalahi undang-undang pernikahan. Jadi maksud dari kata kejar ijazah bukan buku nikah maksudnya seperti itu. Terima kasih Pak. Ini presentasi dari kelompok 3. Ya, terima kasih Pristina. Dari kelompok 3 ini fokus ke dalam kata-kata. Kejar ijazah bukan buku nikah. Jadi maksudnya adalah di kelompok 3 ini mereka mengidentifikasi bahwa di salah satu lingkungan rumah anggota kelompok 3 itu banyak ditemukan
anak-anak yang menikah muda. Nah ya, kalian masih sekolah ya, fokus menyelesaikan pendidikan dulu, minimal kalau bisa sampai sarjana ya, jangan keburu pernikahan dini ya. Jadi ada waktunya kalian nanti menikah ya. Jadi menikah itu bukan perlombaan, bukan cepet-cepetan siapa yang duluan ya. Jadi karena menikah di sini kejar ijazah bukan buku nikah, ini juga memiliki filosofi bahwa kita harus apa ya, mencari ilmu yang banyak dulu ya. Bukan berarti nikah itu tidak penting, nikah itu penting juga, tapi sekali lagi nikah itu bukan lomba. Ada di sini yang cita-citanya SMP mau melanjutkan ke KUA? Ada yang? Alhamdulillah ya. Baguslah kalau seperti itu ya. Pak. Ada Pak. Iya. Ngantarkan kakaknya nikah. Oh, ngantarkan kakaknya nikah. Kalau mengantarkan keluarganya yang menikah enggak apa-apa ya. Jadi setelah SMP lanjut dulu ke SMA atau SMK atau Alia. Jangan melanjutkan ke KUA ya. Jadi nikmatilah masa muda kalian. Baik, terima kasih kelompok 3 yang sudah mengidentifikasi hal-hal yang sudah ditemukan di lingkungannya. Baik, sampai sini anak-anak ada yang perlu ditanyakan kaitannya penyajian iklan. Kita tadi sudah belajar mengidentifikasi iklan secara elektronik, kemudian kita juga sudah belajar strukturnya, kita belajar unsur kebahasaannya, dan yang terakhir kita juga sudah belajar membuat. Ada yang perlu ditanyakan atau mungkin masih ada kesulitan anak-anak? Sudah jelas semua Pak. Sudah paham Pak. Sudah jelas, sudah paham. Baik, terima kasih. Kalau seperti itu, Bapak lanjutkan ya. Iya Pak. Nah, saat kita belajar di dalam kelas, nah pasti kita akan mendapatkan hal-hal positif yang kita bisa ambil dari pelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, kira-kira hal positif apa sih yang bisa kita ambil dari kita belajar teks iklan, teks slogan, teks poster pada hari ini? Ada yang berkenan menjawab? Mungkin hal positif apa yang bisa ditemukan? Oh iya, Pristi ya, silakan Pristi. Nah, saya suka ini, aktif sekali Pristi nih ya. Ayo silakan Pristi. Hal positifnya kan tadi kita menggunakan aplikasi Canva dengan HP ya, HP masing-masing siswa, sehingga HP sebagai produk pengembangan IT sangat efektif untuk mendukung tujuan pembelajaran, terutama pembelajaran iklan pada hari ini, Bapak. Begitu menurut saya. Terima kasih. Ya, bagus sekali jawabannya Pristi ya. Jadi kalian yang punya HP itu manfaatkan untuk hal-hal positif seperti ini, membuat desain ya, membuat poster, membuat iklan. Jadi HP itu tidak untuk hanya TikTokan, tidak hanya untuk main game, tidak hanya untuk lihat drakor, tidak hanya untuk membalas WA ya. Oh, kalian juga WA itu lo nggak pernah dibales ya. Jadi sekali lagi manfaatkan HP yang kalian miliki itu untuk hal-hal positif yang mendukung kegiatan belajar kalian selama di sekolah ya. Jadi ini tadi yang disampaikan oleh Pristi. Aku tulis ya. HP sebagai produk pengembangan ilmu dan teknologi sangat efektif untuk mendukung tujuan pembelajaran ya. Jadi harapannya dari kegiatan pembelajaran kali ini kalian nanti akan menghasilkan produk-produk lain selain iklan, slogan, poster. Mungkin nantinya kalian bisa membuat video pendek ya, atau membuat konten-konten positif yang di-share melalui YouTube, memanfaatkan HP yang kalian miliki ya. Bisa ya anak-anak ya? Baik Pak. Itu tadi hal positif yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini. Dan satu lagi ya, satu kali lagi yang Pak Agus mau tanyakan kepada kalian. Ada enggak yang bisa menyimpulkan aktivitas pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan ya. Nggak jadi Pak, ada Mas Arni. Oh iya, Mas Arni, silakan Mas Arni, ayo. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin mencoba menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini mengenai iklan, poster, dan slogan.
iklan, poster, dan slogan merupakan bentuk pola komunikasi dengan kemasan dan penyajian yang unik. Tujuannya, selain mengenalkan produk, barang, atau jasa, juga untuk mempengaruhi pembacanya. Itu Pak, simpulannya. Simpulan yang sangat bagus sekali dari Mas Arni ya. Terima kasih sudah menyimpulkan hasil belajar kita pada hari ini ya. Jadi iklan, poster, slogan itu adalah bentuk pola komunikasi dengan kemasan dan penyajian yang unik ya. Contohnya itu tadi, tidak ada menunjukkan kalau ini adalah produknya sampo, tidak ada. Cuma orang main biola dengan rambutnya yang berkibar-kibar, kita sudah bisa mengambil simpulan bahwa itu adalah iklan sampo seperti itu ya. Salah satu keunikannya. Nih Pak Agus tunjukkan yang sudah disampaikan oleh Mas Arni ya. Jadi iklan, slogan, dan poster itu merupakan bentuk pola komunikasi dengan kemasan dan penyajian yang unik. Tujuannya selain mengenalkan produk, barang, jasa juga untuk mempengaruhi pembacanya. Mungkin dari kalian sudah banyak yang terpengaruh dengan iklan. Contoh, kalau Pak Agus bilang, Yamaha semakin di depan. Nah, itu berarti iklan-iklan apa? Semakin di depan tadi, Yamaha semakin di depan, iklan apa? Iklan Yamaha. Motor, ya betul motor. sekali. Kemudian ada lagi, kayak ada manis-manisnya. Iklan apa? Ada yang tahu? Kayak ada mineral, Bapak. Mineral. Ya, ada lagi satu yang dulu sempat viral itu, diputer, dijilat, terus dicelupin. Ayo, apa itu? Iya, betul. Orang pintar minum tolak angin. Iya, orang pintar minum tolak angin, bukan minum minyak angin ya. Terus ada lagi satu, orang bijak taat apa? Orang bijak taat pajak. Nah, dari iklan-iklan yang sudah ada itu adalah bukti bahwa kalian juga sebenarnya sudah terpengaruh ya. Ya, kira-kira begitu yang bisa kita pelajari bersama-sama pada pertemuan hari ini. Dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum semuanya harus kita akhiri sampai di sini, anak-anak? Tidak ada PR ya, Pak? Tidak, Bapak. Untuk PR tidak ada ya. Minggu depan kita akan persiapan untuk materi yang baru. Disiapkan ya bukunya, sumber literasinya. Minggu depan kita akan belajar teks eksposisi ya. Kali lagi Bapak tanyakan, ada yang perlu masih ditanyakan? Tidak, Bapak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan kembali ke anggota ke bangkunya masing-masing. Saat kembali dari anggota kelompoknya, minta tolong itu ada yang berceceran, ada sampah plastik, minta tolong diambil ya dan dibuang di tempatnya ya. Iya, Bapak. Baik, Pak. Ya, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini memberikan manfaat bagi kalian di kehidupan yang akan datang ya. Sekali lagi ini zamannya sudah digital, minimal kalian sudah punya keterampilan atau kemampuan mendesain menggunakan aplikasi berbasis HP atau website ya, karena ini nanti akan sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan ya. Belajar pelan-pelan. Pak Agus siap 1 kali 24 jam konsultasi dengan kalian kalau mungkin ada yang bingung dengan aplikasi Canva. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Terima kasih ya. Dan karena tadi diawali dengan doa dan kita tutup juga dengan doa ya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Itu saja dari Pak Agus ya anak-anak ya. Ketika kita dipertemukan pada akhirnya waktu pula yang harus memisahkan kita ya. Mohon maaf kalau Pak Agus punya salah selama mendampingi kalian belajar pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Pak Agus, sudah Tepuk tangan selesai. untuk Pak Agus. Aduh. Yang belum tampil jadi insecure. Saya berharap Bu penampilan pertama seperti itu Bu. Jangan santai ini. Iya, Bu. Semuanya bagus. Monggo Bu Aini. Monggo Bu Aini. Sudah semakin baik. Iya, evaluasinya juga seperti Bu Ferti sudah baik sekali, membuka pembelajaran juga sudah menyiapkan peserta didik nggih bagus dengan pertama untuk berdoa, anak-anak diminta berdoa. Kemudian persepsinya tadi mengaitkan pembelajaran dengan pembelajaran sebelumnya nggih Pak, dengan sampaikan kan tadi nggih. Nggih, makasih Bu. Nggih. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan, membuka pelajarannya juga sempurna karena tadi yang sudah saya sebutkan tadi nggih Pak. Tujuan sudah, persepsi sudah, peserta didik juga dipimpin berdoa sebelum pembelajaran. Kemudian kalau kegiatan intinya juga yang saya amati dari panjenengan tadi berteaching adalah materi yang disampaikan juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak Agus. Kemudian tadi dikaitkan dengan lingkungan belajar siswa nih. Tugasnya tadi apa Pak? Nggih Bu, mengidentifikasi hal-hal yang ada di sekitar mereka yang bisa dijadikan iklan, slogan atau poster itu. Nggih, betul. Itu kan berkaitan dengan lingkungan belajar siswa yang pernah ditemui, yang paling dekat dengan mereka. Kemudian yang kedua juga sama dengan Bu Ferti menerapkan active learning nih tadi. Apa Pak? Active learningnya yang jenengan sampaikan tadi. Itu Bu, Siswa anak-anak diskusi di kelompoknya, mengidentifikasi tayangan video dan gambar yang saya gunakan Ibu. Anak-anak ada siswa yang siswa melakukan kegiatan mengamati video nggih Pak nggih. Jenengan video dan gambar Ibu nggih. Video dan gambar, kemudian jenengan juga berinteraksi dengan siswa, mereka mengerjakan, jenengan juga memberi motivasi untuk mengerjakan. Itu yang saya tangkap tadi dari berteaching jenengan. Kemudian apalagi nggih menunjukkan kebiasaan positif. Banyak ini tadi yang disampaikan Pak Agus. Menyisipkan amanat-amanat dan pesan-pesannya banyak nggih Pak nggih. Tadi banyak memberikan tadi Pak Agus kok nggak pernah lihat story kalian di privasi nggih? Di privasi ya Pak Agus itu Pak. Itu yang paling tampak. Kenapa? Itu kok menumbuhkan kebiasaan positif karena setiap orang itu adalah mempunyai hak yang sama, haknya untuk memprivasi seseorang itu kan hak mereka, nggih Pak nggih. Iya betul itu maksud saya. Kan masa kita seperti ini ayo, kalau enggak boleh loh privasi gurunya kan tidak boleh seperti itu. Kita menghargai hak siswa juga nggih Pak Agus. Nggih, betul. Banyak sekali tadi yang jenengan sampaikan, menikah itu bukan lomba ya. Itu nggih Pak nggih. Nggih. Mencari ilmu dulu. Jangan berlomba-lomba cepat-cepatan menikah. Itu yang tadi saya tangkap. Juga tentang HP. HP tidak boleh untuk main game ya. HP untuk hal-hal yang positif. Gitu nggih Pak? Nggih Bu. Banyak sekali kita sebagai guru menyisipkan hal-hal yang positif untuk anak-anak. Bagus sekali Pak Agus. Apalagi nggih. Kemudian kalau berbicara tentang alat dan bahan IT sudah perfect, sudah ada video, PPT-nya juga sesuai. Bagus, Pak. Kemudian pengelolaan kelasnya juga bagus, dibentuk kelompoknya tadi homogen atau heterogen, Pak? Heterogen sepertinya ya, Pak. Heterogen, Bu. Ada perempuan, ada laki-laki gitu. Betul, Ibu. Itu sudah bagus, nggih. Kemudian penggunaan bahasanya sudah jelas, santun, juga mudah dipahami anak-anak, Pak. Apalagi nggih, penilaian hasil belajar tadi anak di kelompok itu menjawab, jenengan sudah memberikan penilaian. Contohnya apa Pak Agus tadi memberikan penilaian? Kalau penilaiannya sebatas feedback atau umpan balik Ibu tadi. Iya betul, nggih umpan balik. Jawabannya bagus sekali, tepat, itu kan memberi semangat, motivasi anak-anak untuk menjawab nggih. Nggih. Yang saya tangkap lagi tentang kepekaan sosial tadi apa yang kelihatan dari tadi PPT-nya panjenengan, kepekaan sosial untuk anak-anak yang tidak punya pulsa boleh apa Pak? Tering itu tadi loh Bu. Nggih.
Lah, gurunya baik sekali nih. Yang nggak punya pulsa tapering ya, lah itu menunjukkan kepekaan sosial pada anak-anak bahwa gurunya berjiwa sosial gitu, bagus. Bu. Itu saja Pak, sudah bagus, intinya juga sempurna juga. Kemudian kalau kita berbicara penutup, rangkuman materinya juga jenengan sampaikan, refleksinya juga melibatkan siswa, kemudian tugas yang akan datang atau pertemuan selanjutnya juga jenengan sampaikan. Tadi sempat di feedback sama teman-teman tidak ada tugas nggih Pak, itu nggih? Nggih Bu. Nah itu nggih, dibantu teman-teman juga. Oh iya, pertemuan selanjutnya membahas teks eksposisi. Nggih, itu untuk apa refleksinya juga tindak lanjutnya sudah Pak, dibantu teman-teman juga. Itu saja Pak. Kalau masukannya tadi mungkin sama nggih semua dari apa kemarin itu juga kadang kita menggunakan bahasa yang tidak resmi juga. Kenapa sih? Nah, itu apakah memang nanti kita tanyakan ke juga dosen pembimbing apakah memang diperbolehkan atau tidak? Karena kalau kita berbicara di pembelajaran nggih, Bapak Ibu, kita kan tidak mungkin menggunakan bahasa baku mulai dari awal sampai akhir nggih. Nggih Bu, kadang juga refleks menggunakan bahasa daerah. Kadang kita untuk akrab ke siswa gitu nggih. Nggih, betul menyisipkan itu kan juga perlu biar anak-anak ndak bosen gurune ngomongnya sing baku terus bahasanya kadang anak-anak kan juga jenuh. Ngoten nggih. Nanti kita minta ya Bu pencerahan dari Bapak dosen pembimbing. Ada lagi satu Pak. Kalau kita berbicara tentang kelas kapan nggih Pak? Tadi yang saya tangkap dari PPT jenengan ada kalimat seperti ini. Ada yang berkenan menjawab. Berkenan itu apakah tepat untuk diberikan ke siswa gitu Pak? Berkenan itu kan berarti kelas katanya untuk orang yang lebih tua menurut saya itu. Ada yang mau menjawab mungkin lebih pas gitu Bu. Itu aja Pak. Yang lainnya sudah bagus, kadang kita keselip dengan bahasa-bahasa yang tidak resmi, tapi itu tujuannya untuk mengakrabkan ke siswa dan siswa juga tidak bosan. Itu saja Pak Agus, sudah bagus, terima kasih, selamat, semoga yang lain juga lebih bagus juga. Terima kasih Bu Verti. Bu Pristi ya tadi yang co-hostnya. Sudah Bu Pristi Bu untuk moderator. Terima kasih Bu Aini, selamat Pak Agus, alhamdulillah sudah terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kelancarannya menular ke Bapak Ibu yang lain yang